Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia bersama Ya, Bapak Rinto Setiawan dan juga ya, ahli hukum kita semua Bapak Alessandro Rey. Kita langsung ya. aja teman-teman ya. Kali ini IWPI lagi-lagi mau mencermati putusan Hakim Pengadilan Pajak yang diduga sesat ya. Sesat apa lagi nih Pak kali ini Pak? Silakan Pak Rinto. Ya ini Mas, ini pengutusan pengadilan pajak. Kebetulan ini salah satu contohnya, Mas, nanti ini kita bahas detail. Itu kami tidak boleh menghadirkan Pak Ri sebagai ahli secara onset, Mas. Alasannya? Tidak boleh menghadirkan ahli secara onset. Alasannya karena itu kewenangan majelis, gitu loh, Mas. Padahal di majelis lain boleh, itu loh, Mas. Nah, ini langsung aja Oke. materinya. Nah, nanti putusannya, biar ini nanti saya tayangkan lagi juga putusannya, Mas. Ini resumnya aja. Nah, putusan sesat Hakim Pengadilan Pajak. Hakim Muhammad Hanif Arkani, ST, MEC, dan kawan-kawan. Sah di atas kertas tapi cacat dalam keadilan. Ya, ini kesimpulan utamanya mana putusan pengadilan pajak ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan atau fair trial, due process of law, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan prinsip umum audi et alteram partem, hak didengar secara penuh dan setara. Terjadi indikasi kuat pelanggaran hak pembelaan, right to defense, dan ketidakseimbangan proses persidangan. Nih, analisis formal, prosedur sudah terpenuhi tapi tidak cukup. Majelis dalam putusan mengakui banding diajukan sah pasal 27 Undang-Undang KUP, tenggat waktu terpenuhi, legal standing pemohon sah. Artinya secara administratif proses banding valid. Namun keadilan tidak berhenti pada formalitas administratif, justru diuji pada proses persidangan atau procedural fairness. Ini cacat kritis, hak pembelaan dibatasi, penolakan ahli. Fakta, pemohon meminta menghadirkan ahli secara onset. Lokasi ahli di Jakarta sama dengan lokasi pengadilan pajak ditolak tanpa alasan jelas. Tidak difasilitasi sumpah ahli, tidak diberikan berita acara keterangan ahli. Jadi karena tidak boleh hadir secara onset, itu mereka ini Mas ya ngomong bahwa bisa kok hadir secara online, nanti gampang seperti itu Mas. Namun ternyata tidak difasilitasi untuk tim yang sumpah itu Mas. Kita harus biaya sendiri Mas. Terus juga tidak diberikan formatnya untuk berita acara keterangan ahlinya. Akhirnya analisis hukum yang melanggar prinsip. Yang pertama adalah hak menghadirkan alat bukti. Dalam hukum acara, keterangan ahli sama dengan alat bukti sah. Hak ini tidak boleh dibatasi tanpa dasar kuat. Ini juga secara alat bukti pasal 69 kalau tidak salah Mas, itu alat bukti nomor 2 Mas. Setelah ini Mas, bukti surat atau tulisan. Yang B, pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pemohon berhak mengajukan hal baru dalam pembuktian. C, prinsip equality of arms, yaitu kedua pihak harus punya kesempatan setara. Kesimpulan, penolakan ahli sama dengan pelanggaran serius terhadap hak pembelaan. Cacat kritis, hak pembelaan dibatasi, sidang tidak memberikan kesempatan real. Majelis menyatakan telah memberikan kesempatan, namun faktanya ahli tidak boleh dihadirkan secara onset, berita acara keterangan ahli tidak diberikan, sumpah tidak difasilitasi, perpanjangan waktu ditolak. Ini bukan kesempatan real, namun kesempatan semu atau illusory opportunity. Cacat formil, legal standing terbanding diabaikan. Pemohon keberatan terhadap surat tugas terbanding PB ini ya, alat bukti nomor 24 tidak memenuhi unsur dasar kewenangan, identitas yang jelas, ruang lingkup kuasa. Nah, ini menurut pasal 34, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: warga negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundangan perpajakan. Selanjutnya adalah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal kuasa hukum mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak diperlukan. Ini cacat formil legal standing terbanding diabaikan, yaitu ini Mas ya, SEMA 7 tahun 2012. Permasalahannya adalah majelis tetap melanjutkan sidang, tidak menguji secara serius legal standing dari tergugat. Dampaknya persidangan berpotensi cacat formil, putusan berpotensi batal demi hukum. Fakta yang hadir bukan pemeriksa tahun pajak sengketa, representasi bersifat administratif bukan substantif.
Analisis mengurangi kualitas pembuktian, menghilangkan cross examination yang efektif. Nih, pelanggaran asas fair trial. Secara prinsip putusan ini melanggar audi et alteram, hak untuk didengar secara penuh dilanggar karena ahli tidak didengar, pembelaan dibatasi. Equality of arms, kesetaraan para pihak dilanggar karena terbanding tetap berjalan, pemohon dibatasi alat bukti. Ini maksudnya terbanding ini persidangannya tetap berjalan, Mas, walaupun surat tugasnya kami permasalahkan. Due process of law, proses yang adil dan layak dilanggar karena keputusan prosedural tidak transparan, penolakan tanpa dasar hukum yang jelas. Indikasi bias prosedural dari pola berikut terlihat adanya legal standing terbanding diabaikan, ahli pemohon ditolak, waktu diperketat, sidang tetap dilanjutkan. Ini posisi putusan legal versus just, substansi itu ya, formal, sah, prosedural, bermasalah, hak pembelaan dibatasi, keadilan substantif tidak terpenuhi. Kesimpulan akhir, putusan pengadilan pajak tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan karena hak menghadirkan ahli dibatasi tanpa dasar hukum jelas, legal standing terbanding tidak diuji secara serius, kesempatan pembelaan bersifat formal bukan substansial, terjadi ketimpangan posisi para pihak dalam persidangan. Implikasi hukum putusan ini berpotensi diuji melalui PK dengan dasar kekhilafan hakim, kekeliruan nyata. Dan yang kedua bisa dilaporkan ke KY karena dugaan pelanggaran kode etik hakim, dan yang ketiga digugat ke perbuatan melawan hukum. Ini lupa, ini putusannya saya tunjukkan dulu, Mas. Nah, nanti putusannya nanti bisa dicek juga, Mas, putusannya. Kita sertakan nanti bisa di-download ini, Mas. Nah, ini putusan yang dimaksud ini, Mas. Nah, ini putusan nomor 00050.16/2025 PP Majelis 1B. Nah, ini antara seluler. Nah, ini, Mas. Wah. Ini pertimbangan hukumnya ini, Mas. Nanti biar dijelaskan sama Pak Are. Nah, ini malah kita permasalahkan kuasa hukum ini, Mas, ya. Tergugat malah dari pihak Rosilur atau kami itu yang dipermasalahkan, tapi dipermasalahkannya di putusan, Mas. Saat persidangan tidak dipermasalahkan. Nah, ini, Mas. Nah, ini. Nah, seperti itu, Mas Awan. Mungkin nanti dari Pak Arief bisa mengomentari putusannya ini. Baik, terima kasih Pak Rinto ya. Ini kalau mau dibilang ini paket komplit ini ya. Hakim seburuk-buruknya hakim ya seperti ini nih. Paket komplit ini. Kalau nasi campur nih semua menu udah masuk ke sini ya. Menu seburuk-buruknya seorang hakim tuh masuk di sini. Sayang sekali ya ini justru berkebalikan dengan tujuan utama dari hakim yaitu memberi keadilan. Justru dialah sumber ketidakadilan. Nah, kita langsung minta pendapat dari ahli hukum kita, Bapak Alessandro Rey. Bagaimana Pak Rey menanggapi carut marutnya hukum di putusan pengadilan pajak ini, Pak? Silakan, Pak Rey. Terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Menarik nih untuk menganalisis putusan ya. Karena memang hakim itu kan seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan. Yang diceritakan Pak Rinto tadi, tentu ini menjadi salah satu semangat IWPI kalau menurut saya untuk memberikan beasiswa kepada hakim-hakim yang belum pernah mengenyam pendidikan formal di Fakultas Hukum. Ya, apalagi tadi Pak Rinto menyebutkan ketua majelisnya memang saya cermati tidak punya gelar Ya. akademik di bidang hukum. Jadi tidak heran juga kalau memang putusannya yang seperti Pak Rinto gambarkan tadi, ya. Dan sangat disayangkan kalau saya tidak salah di majelis itu ada satu orang hakim wanita yang berlatar belakang hukum, ya. Tapi kemudian tidak memberikan justru
keadilan kepada pencari keadilan, setidak-tidaknya menegakkan hukum acara. Apa yang Pak Rinto sampaikan tadi, kalau saya bisa simpulkan, berarti kebanyakan hakim di majelis itu tidak pernah membaca bukunya Profesor Yahya Harahap. Nah, bisa jadi pernah baca tapi lupa, atau memang nggak pernah baca sama sekali tapi lulus begitu ya. Nah, kalau kita baca bukunya Prof. Yahya Harahap, ya beliau adalah seorang mantan ketua Mahkamah Agung dan juga seorang pengajar hukum. Bukunya sangat banyak Pak Awan, Pak Rinto. Ya. Dan kalau majelis hakim yang memeriksa perkara ini pernah membaca, mungkin harusnya ingat ya. Di dalam tulisannya beliau selalu mengatakan berulang-ulang ya, Pak Awan dan Pak Rinto, bahwa adil dan tidaknya suatu putusan itu bukan dilihat dari siapa menang dan siapa kalah, tapi dilihat apakah dari sejak awal pengadilan memberikan layanan kepada pencari keadilan. Jadi indikatornya itu adalah pelayanan, ya, bukan siapa menang, siapa kalah. Tapi kalau ada putusan yang mengalahkan, ya, apalagi bisa dibuktikan pelayanan tidak bisa diberikan, maka itu mempunyai relevansi. Putusan yang tadi ya diterbitkan dengan cara tidak memberikan layanan. Nah, kalau layanannya terbukti tidak diberikan, maka putusannya juga dipertanyakan. Ya, sesederhana itu kalau betul-betul belajar di Fakultas Hukum, ya. Nah, pertanyaan yang mendasar Pak Awan dan Pak Rinto, kenapa hakim pengadilan pajak khususnya di majelis ini ya, 1A ya Pak Rinto ya. 1B, Pak. Oh, 1B. Nah. Ya, 1A, 1B tinggal dibolak-balik aja ya Pak orangnya. Kan begitu ya. 1B ini kenapa tidak memberikan layanan? Apakah karena perkaranya terlalu banyak? Apakah mereka ingin supaya cepat-cepat selesai? Atau mereka ini eh, tidak ingin memberikan layanan kepada pencari keadilan atau WP? Dalam hal ini adalah pemohon banding ya. Nah, kenapa demikian? Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ada motif lain selain motif yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, kalau motif-motif itu bisa dibuktikan oleh pencari keadilan, maka betul yang disampaikan Pak Rinto bahwa wajib pajak ya atau pemohon bisa menempuh upaya pelaporan ya administratif ya, bisa melaporkan tadi ke KY, ke Bawas ya Pak Rinto yang mungkin belum disebutkan tadi, ya juga bisa menempuh upaya hukum ya apabila diperlukan. Tadi Pak Rinto menyebutkan gugatan PMH kalau memang bisa dibuktikan ada tindakan atau perbuatan oknum ya. Mungkin ada tindakan atau perbuatan yang menjadi tindakan faktual ya dalam kapasitasnya sebagai pejabat Kemenq misalnya. Itu juga bisa diajukan upaya keberatan administratif dan seterusnya. Nah, namun yang saya perlu cermati tadi, yang menarik adalah Pak Rinto menyebutkan bahwa ya Majelis 1B ini ya yang diketuai oleh hakim yang tidak punya latar belakang sarjana hukum melarang persidangan secara onsite begitu ya. Dalam kapasitasnya mendengarkan keterangan ahli. Sebenarnya ini sudah terjadi di banyak majelis ya. Nah, mungkin Pak Rinto belum meminta mengajukan permintaan permohonan informasi mungkin pada waktu itu kepada Sekjen Kemenq melalui PPID ya. Nah, sehingga akhirnya tetap dipaksakan begitu ya. Tapi terlepas daripada mengajukan permintaan apa tidak, maka menarik untuk diteliti karena meskipun wajib pajak atau pemohon mengajukan permohonan banding melalui e-tax court, tapi pilihan tetap ada untuk bersidang secara onsite. Nah, pilihannya nggak ada, Pak Rinto, Pak Awan, lalu kenapa dibuatkan pilihan di dalam e-tax? Mau sidang online atau onsite? Sebaiknya dihapus saja. Artinya majelis hakim ini dengan sistem e-tax ini kan nggak sepaham. Ya, kalau dia nggak sepaham, ya sudah seyogianya mereka nggak pantas jadi hakim. Jadi kuasa hukum saja gitu ya. Karena kan hakim harus tunduk pada sistem ya, terutama kepada Per 1 2023 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.
bahwa meskipun permohonan bandingnya diajukan online, tapi sidangnya boleh dimohonkan sebaliknya onsite. Tapi kan ini tidak diberikan begitu ya. Nah, sehingga ini ada upaya pembangkangan ya dari majelis hakim kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Per 1 2023. Nah, kalau membangkang kan lebih bagus tidak usah jadi hakim kan, Pak Awan dan Pak Rinto. Lebih bagus Ya. jadi kan? Atau lebih bagus jadi WP saja. Ya, itu kalau hakim membangkang kepada ketua, padahal ketuanya yang memberikan tugas untuk memeriksa dan memutus perkara akuo kan gitu melalui penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Jadi kalau mau membangkang ya sebaiknya tidak perlu jadi hakim. Kan begitu ya. Yang kedua, tadi Pak Rinto bilang atau mengatakan bahwa eh, ahli tidak bisa dihadirkan juga secara onsite. Selain sidangnya tidak boleh onsite, ahlinya juga tidak boleh onsite ya. Nah, ini juga tentunya menjadi anomali ya dan tidak lazim. Sementara mungkin Pak Awan dan Pak Rinto juga sudah biasa ya sidang di pengadilan lain yang dilaksanakan secara onsite tapi kemudian saksi atau ahli juga dihadirkan bisa melalui online. Tapi kan sebaliknya di sini nggak bisa ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa majelis hakim ini nggak paham ya mengenai Per 1 2023 dan juga Per 3 2016. Saya perlu menyampaikan Pak Awan dan Pak Rinto bahwa persidangan onsite itu nggak pernah hapus. Per 3 2016 ini masih berlaku. Jadi kalau Majelis 1B tidak mau tunduk, ya, maka saya sarankan Majelis 1B memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak menghapus Per 3 2016 supaya persidangan itu tetap dipaksakan dengan online saja melalui Per 1 2023. Ya, jadi nggak usah repot-repot begitu ya. Karena ketika peraturan itu ada, Pak Awan dan Pak Rinto, tapi nggak bisa dilaksanakan, itu kan sepertinya ini hanya apa, kalau kata WP orang awam mengatakan ini hanya PHP begitu Pak Rinto ya. Ya, ya. Nah, jadi ada peraturan tapi nggak bisa dilaksanakan begitu ya. Ada peraturan yang memberikan kewenangan sidang onsite tapi dipaksa online. Nah, lalu untuk apa peraturan itu dibuat ya? Nah, hal lain yang menarik untuk dicermati adalah ini juga membuktikan bahwa Majelis 1B ini sangatlah minim literasi hukumnya ya. Karena apa? Karena terlalu memaksakan. Hakim itu sifatnya netral saja ya. Apa yang dimohonkan kalau bisa dipenuhi ya dipenuhi dan seharusnya bisa dipenuhi karena memang sesuai hukum acara. Ya, jadi tidak usah dipersulit begitu ya. Karena kalaupun dipersulit dengan alasan banyak perkara, ternyata kan putusannya juga belum tentu bisa cepat. Kalaupun cepat, putusannya sangat dangkal sekali, sangat minim sekali akan pertimbangan hukum, begitu ya. Nah, jadi menurut saya hakim seperti ini ya memang sudah pantas untuk dilaporkan kepada KY, kepada Bawas, ya, dan juga bisa ditempuh upaya hukum lainnya ya. Karena apa? Karena pengadilan tidak membutuhkan hakim yang seperti ini. Pengadilan membutuhkan hakim yang netral, proporsional, dan profesional. Begitu ya. Kalau kemudian yang bersangkutan tidak bisa bertindak seperti yang saya sampaikan, ya sebaiknya memang berganti profesi, begitu ya. Tapi ini menarik Pak Awan dan Pak Rinto. Nanti kalau ada waktu, saya akan menulis buku mengenai putusan ini ya, terutama mengenai hukum acara ya. Nah, kemudian yang lain yang saya perlu sampaikan atau berikan komentar tadi berkaitan dengan, nah ini yang menarik ya, mengenai sifat kuasanya Kuasa. pemohon banding ya. Nah, Nah, ada dalil yang jadi ini disampaikan Pak Re, ini sebagai informasi Pak Re, jadi itu kami sebagai kuasa itu mempermasalahkan surat tugas terbanding. Dalam persidangan kami permasalahkan, cuman nanti hakim bilangnya nanti diputus di akhir. Lah ini si terbanding tidak permasalahkan surat kuasa kami, tiba-tiba muncul di putusan. Itu Pak Re. ya, terima Nah, kasih Pak Rinto. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa hakim itu kan harusnya netral, begitu ya. ya. Jadi dia memutus kalau ada yang keberatan. Jadi Mm. kalau nggak keberatan, ya nggak perlu diputus, kan begitu ya. Artinya para pihak sudah mengakuinya. Nah, tadi kan Pak Rinto mengatakan pemohon mempersoalkan surat tugas terbanding. Ya, tinggal dibuktikan saja. Kalau bisa dibuktikan ada hubungan hukum antara Dirjen Pajak dengan wakil yang hadir dalam persidangan, maka pembuktiannya itu
melalui apa? Misalnya kalau ada cap 305, ya capnya apakah dibunyikan apa tidak di dalam surat tugas. Nah, kalau Ya. belum, ya tinggal diperbaiki surat tugasnya. Dan Hmm. saya pernah lakukan itu di majelis yang lain, dan itu bisa diperintahkan oleh majelisnya kepada eh, wakilnya terbanding, ya, atau wakilnya tergugat. Jadi sederhana saja. Jadi proporsional dan netral saja begitu ya. Tidak usah apa namanya tendensius. Kemudian yang perlu saya sampaikan mengenai surat kuasa pemohon banding ya. Tadi Pak Rinto mengatakan surat kuasanya dipersoalkan karena tidak menggunakan meterai begitu ya. Ya, betul Pak ini Bapak. Meterai secara sah Ah, ya. Nah, eh, ini saya Pak perlu salah sampaikan satunya. Nah, ya. ah, Nah, ini menarik nih. Ya, pasal 4 tadi disebutkan pengadilan pajak berpendapat bahwa surat-surat yang tidak dibubuhi meterai yang sah ya ya, menjadi tidak sah sehingga tidak dipertimbangkan. Ya, ini luar biasa. Saya usulkan PPI untuk memberikan beasiswa pertama kali kepada majelis ini. Ya, kenapa? Karena sah tidaknya pemberian kuasa itu bukan dibuktikan dari ada tidaknya bea meterai. Sah tidaknya pemberian kuasa itu adalah pembuktian sah tidaknya perikatan. Perikatan itu sah itu kalau memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Ya. Jadi di dalam 1320 ada syarat subjektif, ada syarat objektif ya. Syarat ya, subjektifnya apa? Harus cakap hukum, kemudian sepakat. Syarat objektifnya mengenai hal tertentu dan kausa yang halal ya. Apabila semua sudah terpenuhi, maka perikatan itu yang dibuktikan dengan surat kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa menjadi sah. Tapi tidak dapat dikatakan tidak sah karena alasan tidak ada meterai. Nah, kalau kita ingin buktikan apakah meterai itu membuktikan sah tidaknya perikatan, coba Pak Rinto dan kawan ya menerima surat kuasa dari pemberi kuasa selaku penerima kuasa tanpa meterai. Apakah majelis hakim mempersoalkan apalagi dalam perkara perdata? Mereka tidak akan mempersoalkannya. Ya, mereka menganggap tetap adalah pemberi kuasa yang sah dan penerima kuasa juga adalah penerima kuasa yang sah. Jadi kalau kita baca bea meterai itu adalah undang-undang yang mengatur ya bahwa perikatan itu menimbulkan akibat hukum mengenai ada tidaknya pajak terutang, tapi tidak membuktikan sah tidaknya perikatan. Sah tidaknya perikatan itu dibuktikan di pasal 1320 tadi, ditambah dengan pasal 1338, yaitu Pacta Sunt Servanda, di mana perikatan itu adalah undang-undang bagi para pihak. Tapi secara khusus mengenai sah tidaknya, lebih tepat diatur dan lebih tegas diatur dalam pasal 1320, ya, syarat subjektif dan objektif. Nah, oleh karena itu, ini adalah mata kuliah hukum perikatan, Pak Rinto, biasanya diambil di semester 5. Nah, pertanyaannya, majelisnya pernah kuliah nggak, Pak Rinto dan Pak Awang, mengikuti atau mengambil mata kuliah itu? Kalau pernah mengikuti, harusnya dia paham. Nah, jadi nanti mungkin saya akan menulis mengenai pertimbangan hukum ini, begitu ya. ya. Nah, kalau dibilang tidak sah karena tidak ada meterai, maka dia mengesampingkan pasal 1320. Namun kan dia tidak membunyikan ini kan di dalam pertimbangan hukumnya. Ya, terlalu dangkal dan terlalu sempit ya. Makanya hakim itu menurut pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman. Apa sih kekuasaan kehakiman? Yaitu menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kalau tidak menggali nilai-nilai hukum, maka tidak pantas disebut sebagai hakim. Nah, mungkin pantasnya disebut sebagai Ya cuman ini Pak Re, sebagai ini mumpung lagi ingat Pak Re ya, itu kan juga surat tugasnya mereka juga tidak ada materi, masalahnya seperti itu Pak Re. Jadi kan nggak equal hakim ini. ya. Saya Ah, setuju Pak Rinto. Memang mungkin mereka tidak menggunakan meterai tapi kemudian tidak dipersoalkan kan begitu. ya. Sementara pemohon dipersoalkan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sudah relevan bahwa sebenarnya tidak boleh dipersoalkan karena itu bukan menjadi eh, indikator atau pembuktian sah tidaknya. Nah, itu artinya di satu sisi bagi pemohon
Hmm. majelis hakim menggunakan Undang-Undang Bea Meterai, tapi bagi Hmm. terbanding, majelis hakim menggunakan pasal 1320 KUH Perdata. Iya. Nah, disitulah disparitasnya, ya. Heeh. Tapi kan dia tidak menyebutkan juga di pertimbangan hukumnya pasal 1320, tapi dia hanya Ya. mengatakan sudah sah, tapi Ya. tidak mengatakan kenapa sah tanpa meterai. Dia nggak Ya. menyebutkan juga, kan? Betul, Pak. Nah, itulah yang saya sebut tadi dangkalnya pertimbangan hukum, ya. Hmm. Artinya apa? Hakim tidak menggunakan prinsip equality before the law, ya. Kalau undang-undang meterai berlaku bagi pemohon tapi tidak berlaku bagi terbanding. Kalau Ya. 1320 berlaku bagi terbanding tapi tidak berlaku bagi pemohon. Iya. Pertanyaannya, kuliahnya di mana, Pak Rinto? Dan Ya, ya, mata ya. kuliah yang diambil apa? Sehingga kemudian penerapannya menjadi sangat subjektif, begitu ya. Nah, kemudian ada hal lain yang menarik juga yang tadi Pak Rinto sampaikan tadi adalah eh, mengenai eh, mengenai tadi adalah hal-hal yang tidak disampaikan di dalam keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dalam banding, ya. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa meskipun ada norma yang mengatur hal-hal yang tidak disampaikan di dalam keberatan, tidak dipertimbangkan di dalam banding, itu juga harus dilakukan penelitian oleh majelis hakim lebih jauh. Kenapa? Karena dalam tataran empirik atau dalam praktek, Pak Awan dan Pak Rinto, itu kadang-kadang menolak dokumen yang diberikan oleh WP. Lalu Hmm. kemudian dibanding mereka mengatakan itu nggak diberikan di dalam keberatan. Padahal ketika mereka juga nggak membuat berita acara penolakan. Ya, ya, ya. Jika itu dibuat, maka WP Ya. bisa berargumentasi. Argumentasinya gimana? Waktu itu kami sampaikan, Hmm. penelitinya aja yang nggak mau nerima. Karena Ya, apa? ya. Karena tidak Hmm. berdasarkan hukum lah, karena Hmm. jatuh temponya sudah mau deket lah 12 bulan, karena anu lah, karena itu. Hmm. Persoalannya, WP nggak paham Pak Awan dan Pak Rinto, ketika ditolak nggak ada berita acara penolakannya. Ya, ya, ya. Jadi ketika masuk banding, mereka memutarbalikkan fakta di persidangan dengan mengatakan keberatan ini tidak diajukan mengenai ini. Hmm. Padahal WP sudah memberikan dokumen atau alat bukti surat. Ya, Tapi ya. karena WP terlalu lugu, terlalu tidak paham, ya, ketika ditolak, ya sudah mereka terima nasib saja Pak Awan dan Pak Ya, Rinto. ya, ya. Ya, dan tanpa dibuat berita acara. Lalu ketika banding, mereka mengatakan majelis hakim yang terhormat, Hmm. mereka tidak mengajukan keberatan itu, Ya, ya, ya. maka harusnya mereka juga nggak boleh mengajukan itu dalam banding. Nah, jadi mungkin ini yang harus kita pahami dan mungkin Pak Awan dan Pak Rinto serta para wajib pajak, ya, kita tidak boleh terlalu lugu, ya, tidak boleh terlalu naif begitu ya. Ketika kita mengajukan dokumen, lalu dokumennya ditolak, lalu kita dianggap tidak pernah keberatan. Ya, lalu dibanding mereka akan mengatakan, ya itu salahnya WP. Kenapa tidak mengajukan keberatan mengenai hal itu, tapi kemudian mengajukan banding mengenai hal yang sama. Nah, jadi untuk solusinya harus dibuatkan berita acaranya bahwa kami sudah menyampaikan dokumen, tapi dokumennya ditolak. Dan saya juga pernah punya pengalaman seperti itu, ya, tapi ternyata hakim berpendapat lain. Tapi tentunya itu sulit pembuktiannya kalau tidak ada berita acaranya. Ya, oleh karena itu disarankan dari sejak awal semuanya harus terdokumentasi dan dilakukan dengan prosedur yang baik. Ya, lagi-lagi hukum ini ingin membuktikan bahwa kalau prosedurnya benar, maka keputusannya menjadi benar. Nah, oleh karena itu prosedur jangan dianggap remeh atau diabaikan. Ya, kepentingan prosedur sama pentingnya dengan kepentingan materi. Dan kedudukannya itu sama pentingnya. Hanya saja prosedur itu perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi tahapannya saja lebih dahulu. Tapi pentingnya sama. Sama-sama penting. Tahapannya dulu mengenai prosedur baru masuk ke materi. Ya. Dan ini tidak boleh dilalaikan. Ya. Nah, oleh karena itu saran saya kepada wajib pajak, ya, pahami prosedurnya, kemudian koreksi pemeriksa kalau tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, dan lakukan upaya administratif kalau
upaya hukum apabila melanggar prosedur. Dari sejak awal, bukan sejak terbitnya SKP. Kalau dari sejak awal, ya tentunya beban WP akan lebih berat lagi. Ya, demikian Pak Wan dan Pak Rinto. Baik, terima kasih Pak Rey, informasinya sangat lengkap sekali ya teman-teman. Jadi intinya seorang hakim sesungguhnya tidak dirugikan ya ketika kita mau sidang onsite ataupun sidang online. Toh hakim tetap anyway dia tetap onsite kok. Dia tetap bersidang di onsite. Kita mau online atau mau onsite tuh dia tidak pengaruh apapun gitu. Jadi ini sepenuhnya hanyalah sebuah keinginan subjektif atau mungkin hanya pengen mempersulit wajib pajak lah kira-kira gitu. Dan kayaknya sudah terkondisikan Mas Awan untuk ya siapa yang harus menang gitu. Oh. Jadi segala cara dikondisikannya termasuk Iya. melanggar hukum acara, termasuk Iya. membuat sesuatu kebijakan yang aneh-aneh yang sesungguhnya tidak merugikan bagi si majelis hakim. Dan Saya mungkin lagi-lagi tambahkan sedikit Pak Wan ya. siapa? Sedikit saja untuk closing. Saya pernah memberikan masukan kepada salah satu pegawai sekretariat pengadilan pajak. Nah, saya ditemui, kemudian saya sampaikan bahwa kalau semua persidangan harus online, maka kami adalah yang pertama mengusulkan supaya pengadilan pajak ditutup saja, ya. Dan kemudian para hakimnya dan para kuasa, para wajib pajak, para terbanding dan tergugat bisa beracara di rumahnya masing-masing. Ya. Tentu itu akan lebih efektif, ya. Efektif secara waktu, efektif juga secara biaya, ya. Dan efisiensi BBM, Pak ya. Betul. Apalagi sekarang biaya BBM kan meningkat secara signifikan. Ya. Jadi ditutup saja di rumah masing-masing bisa bersidang beracara ya. Tentu pakaian atas bisa terlihat meskipun di bawah pakai celana pendek atau pakai tidak pakai celana nggak ada masalah. Ya kan? Yang penting kan terlihat sopan begitu ya. Nah, kemudian kami mengusulkan juga ya supaya pengadilan pajak ini ya semuanya tidak perlulah menghadirkan saksi dan ahli kalau tidak bisa dilakukan oleh pemohonnya atau terbandingnya, ya penggugat atau tergugatnya. Kenapa? Karena kalau menghadirkan saksi atau ahli, tapi kemudian pemohon atau penggugatnya yang repot, ya tentunya kan tidak ada manfaat, ya. Jadi saya mengusulkan supaya persidangan pengadilan pajak ya hanya diperiksa dokumen saja. Ya, periksa dokumen saja. Bahwa kemudian dokumen itu palsu dan sebagainya, ya anggap sajalah itu asli. Kan begitu ya. Jadi dokumen saja, tidak perlu saksi, tidak perlu ahli. Tentu kalau perkara yang masuk setahun 20.000 itu bukan lagi persoalan dan dipastikan tidak akan ada lagi backlog. Ya. Nah, lalu salah satu pejabat sekretariat pengadilan pajak tersebut ya hanya tersenyum saja ya dan kemudian pada akhirnya saya mengatakan supaya undang-undang pengadilan pajak direvisi saja sesuai dengan keinginan daripada pengadilan pajak yang tadi yang saya sebutkan ya dari tanda petik oknum pengadilan pajak tadi ya supaya persidangannya itu semuanya online ya pengadilan pajaknya ditutup alat buktinya dibatasi satu saja biar lebih cepat kan begitu ya. Dan putusannya, saya katakan, putusannya selain memang hanya diupload saja, putusannya nggak usah pakai pertimbangan hukum juga. Jadi cukup dengar saja menang kalah. Itu tentunya kan akan lebih cepat. Ya kan? Yang membuat putusan itu lama, Pak Awan Parinto kan pertimbangannya. Kalau gitu, Ya. kalau saya usul Pak Ari, kalau seperti itu lebih efisien lagi, nggak usah pakai hakim, pakai AI aja Pak Ari. Lebih efisien lagi. Jadi langsung keluar menang. Ya, itu bisa juga diusulkan seperti itu, kan begitu ya. Ya, jadi dimasukkan dokumen, AI menganalisa, wah menang kalah, langsung cepat itu Pak Ari. ya, kalau memang mau seperti itu ya. Jadi saya bilang bisa nggak Sekretariat Pengadilan Pajak mengusulkan hal itu. Nah setelah kami berdiskusi, kemudian nggak lama ternyata perkara ini disidangkan secara onsite, tetapi di Surabaya. Ya, begitu Pak Wan dan Pak Rinto. Oke, terima kasih Pak Rey, Pak Rinto ya. By the way, buat teman-teman majelis hakim yang belum S1 Hukum, silakan menghubungi IWPI ya. IWPI sudah membuka beasiswa S1 Hukum ya. Selain buat petugas pajak, juga kepada hakim PP yang belum bergelar sarjana hukum.
Baik, Hmm. makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey, kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Sama.